Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu besar, nikmat dikumpulkan di majelis ilmu, karena tidak semua orang dimudahkan, diberikan taufik untuk menuju majelis ilmu. Di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada ilmu, ada iman, ada kawan-kawan yang saleh, sehingga sebab-sebab istiqomah di dalamnya ada. Maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kepada jalan-jalan kebaikan dan menutup bagi kita jalur atau jalan-jalan keburukan, dan mewafatkan kita di atas sunnah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya agama Islam. Insyaallah kita melanjutkan materi kita pada kitab Fikih Miyasar, yaitu bagian ketiga, apa yang disunahkan untuk dilakukan oleh orang yang masuk ke WC. Baik, perlu digarisbawahi disunahkan ya. Disunahkan artinya tidak wajib, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ini. Disunahkan bagi siapa yang masuk WC untuk mengucapkan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. WC di sini mencakup yang berbentuk bangunan atau di daerah lapang atau bebas yang dia jadikan tempat untuk dia buang hajat, baik besar maupun kecil, maka dia baca ini. Dia baca ini. Karena doa ini, ya zikir ini, ya adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan bismillah, maka aurat kita enggak bisa dilihat oleh jin, baik dari kalangan baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dengan mengucapkan bismillah ketika buka aurat, ya ketika masuk WC kita baca bismillah, maka di situ aurat kita enggak bisa dilihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara sendiri, ya. Jin tidak bisa melihat. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Rabb dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini mengisyaratkan bahwa pertama, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang lemah, kita perlu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita ini sekarang dalam posisi ini kita sedang di tempatnya setan. Karena setan tempatnya di mana? Di tempat-tempat yang kotor seperti ini. Kemudian di sana ada laki-laki dan perempuan dari kalangan jin itu. Apa isyaratnya bahwa ada dari kalangan sana yang bisa saja suka dengan aurat laki-laki dari kalangan manusia dan juga sebaliknya. Atau bahkan mungkin dari kalangan laki-laki sana suka dengan laki-laki juga dari kalangan manusia. Naudzubillah. Kan seperti itu. Sehingga kita perlu perlindungan. Jangan sampai ada dari sana yang suka dengan kita, kan repot urusannya. Nah, itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika aurat kita dalam keadaan terbuka, di situ kita minta pertama bismillah sehingga aurat kita enggak terlihat. Kemudian baca lagi, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya. Ini sunnah diucapkan. Kemudian saat dia keluar mengucapkan ghufranaka. Ghufranaka itu artinya as'alu ghufranaka. Aku mohon ampunanmu. Aku mohon ampunanmu.
Baik, apa kaitannya dia buang hajat dengan ampunan? Apa kaitannya? Yang pertama ini doa, kita ikutin bahwa ini sunnah Nabi SAW. Tapi di sana ada jawaban, apa kaitannya? Maksudnya begini, manusia ini kan terdiri dari apa? Jasmani dan rohani. Kalau jasmani ini kotorannya adalah ya yang kita keluarkan di WC itu yang kita keluarkan, kan gitu. Sedangkan kotoran rohani itu adalah dosa. Kotoran rohani itu apa? Dosa, itu kotoran rohani. Sedangkan kotoran jasmani yang kita keluarkan tadi di WC tadi. Kaitannya apa? Maksudnya, ya Rabb, sebagaimana Engkau mudahkan aku mengeluarkan kotoran dari jasadku, maka bersihkan dosa dari rohaniku. Itu kaitannya. Sebagaimana Allah SWT menghilangkan kotoran dari jasmani kita, dimudahkan, kita juga berharap kepada Allah SWT apa? Agar Allah menghilangkan kotoran dari dosa kita, dari rohani kita, sehingga kita bersih jasmani dan rohani. Ghufranaka. Kemudian mendahulukan kaki kiri saat masuk dan kaki kanan saat keluar. Karena kita ya masuk ke daerah yang kotor, ya tempatnya setan dan sebagainya, kita apa? Kita masuk tangan kiri, ya masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Jadi di sini ada perbandingan, mana yang baik, luar WC atau dalam WC? Mana yang baik? Luar WC. Sehingga kalau dibandingkan mana yang lebih baik antara ini, maka yang luar baik, yang dalam tidak baik. Artinya di situ dianjurkan kita masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Berbeda hal dengan masjid. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik lah, insya Allah. Masjid dengan luar masjid, mana yang baik? Mana yang lebih baik? Maaf. Dalam masjid gitu kan? Sehingga masuk masjid kanan, keluar kiri. Baik. Jadi ikhwaniddin rahimani rahimakumullah jami'an, kalau yang baik-baik itu dahulukan kanan, sebagaimana dalam sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'ni kullihi, fi tarajjulihi dan sebagainya. Rasulullah itu suka mendahulukan kanan ya pada setiap urusan. Urusan yang apa? Yang baik-baik, yang bagus. Ya. Baik. Mendahulukan kaki kiri saat masuk dan kaki kanan saat keluar, dan hendaknya tidak membuka aurat sehingga dekat dengan lantai. Dekat dengan lantai ini khususnya kalau seandainya kita di alam bebas. Kalau seandainya sudah dia berbentuk bangunan, apalagi ada gantungan dan sebagainya, sudah ketutup, udah orang nggak bisa ngelihat gitu kan, ya sudah. Ya cukup dia buka celana dalam keadaan berdiri juga nggak jadi masalah, ya nggak jadi masalah. Sebenarnya intinya adalah auratnya nggak nampak. Karena kalau kita di alam bebas itu kan kawan-kawan kita ada di kiri kita, di depan kita dan sebagainya, sehingga kalau seandainya buka baju dalam keadaan berdiri itu nanti bisa mudah kelihatan. Itu maksudnya seperti itu. Baik. Bila buang hajat dilakukan di tempat terbuka, maka dianjurkan untuk menjauh dan menutupi diri sehingga tidak terlihat. Ini hukumnya apa? Sunnah, nggak wajib. Kenapa saya katakan sunnah? Karena nanti ada hadis. Ada hadis, saya bacakan biar sinkron. Ada sebuah hadis gini, faqad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Sungguh saat Nabi pipis, seorang laki-laki lewat lalu mengucapkan salam kepada Nabi, maka beliau pun tidak menjawabnya. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi apa? Nampak kan? Walaupun pasti auratnya ketutup. Ya mungkin ada penghalang, entah apa sebagainya, kita nggak tahu juga keadaan seperti itu. Tapi yang jelas kepala Nabi nampak oleh sahabat, sehingga sahabat mengucapkan apa? Salam. Nabi nggak menjawab. Itu menunjukkan adalah hukumnya apa? Sunnah. Ya. Bahkan usahakan kita tertutup. Misalnya kita lagi di hutan, ada semak-semak, kita masuk ke situ sehingga nggak nampak. Ya. Baik. Bila buang hajat dilakukan di tempat terbuka, maka dianjurkan untuk menjauh dan menutupi diri sehingga tidak dilihat.
Dalil-dalil yang mendasari semua itu adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura." Kami keluar dalam sebuah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak datang ke tanah padang pembuangan untuk buang hajat sehingga beliau menghilang bersembunyi sampai tidak terlihat. Ini yang biasa dilakukan siapa? Nabi Muhammad SAW begini. Tapi ingat, ada riwayat lain tadi, itu yang membuat perbuatannya jadi tidak wajib. Karena ada perbuatan Nabi SAW yang ternyata pernah nampak. Ya, walaupun pasti kita pastikan auratnya nggak nampak, belum menutup. Nah, jadi artinya berusaha semaksimal mungkin untuk menjauh. Kalau saat ada batu kali dan sebagainya, bersembunyi di situ. Ada pohon, bersembunyi di balik pohon. Ada semak, bersembunyi di balik semak, dan seterusnya. Baik. Juga hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala'a an yaqula bismillah." Penutup antara mata jin dengan aurat manusia. Jadi ini mata jin ketutup dengan aurat manusia, itu menunjukkan bahwa mereka tuh melihat aurat kita gitu. Kalau kita nggak baca bismillah. Penutup antara mata jin dengan aurat manusia bila dia masuk WC adalah ucapkan bismillah. Jangan tambahin bismillahirrahmanirrahim, nggak usah. Rasul bilang bismillah aja. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa salahnya Ustaz? Lafadznya kan nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tapi yang salah kita nggak ikut Nabi. Ya. Jadi baca bismillah titik. Nah, jadi dengan nama Allah SWT, ya, maksudnya aku memohon kepada Allah SWT dengan bertawasul kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari bismillah. Jadi dengan dia mengucapkan bismillah, dia masuk WC, melepas aurat dan sebagainya, udah nggak kelihatan. Ya, bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Itu ilmu Allah, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tapi kita bacakan bismillah 1000 kali di depan manusia, tetap aja Pak. Tetap aja nampak gitu kan manusia. Tapi kalau jin mereka nggak nampak. Baik. Juga hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kana dalam bahasa Arab itu, kalau kita baca kaidah usul fikih, kana itu di antara maknanya adalah dahulu selalu. Itu di antara maknanya. Yang belajar usul fikih, yang belajar kaidah fikih ya. Artinya dahulu selalu Nabi SAW apabila akan masuk WC, maka beliau mengucapkan, "Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan." Ini kita baca, ya, ini kita baca. Nah, sedikit melenceng, tapi anehnya ada orang baca ini masuk WC. Tapi ketika masuk ke hutan, misimba cucu nak lewat, yang lagu kami sebagainya. Ketika ke lapang ke lembah-lembah dan sebagainya, misimba cucu nak lewat, jangan lagu kami cari ikan gitu gak. Aneh, seakan-akan Allah mampu menolongnya di daerah yang sempit tapi nggak bisa bantu daerah yang luas. Di WC setan jadi musuh, di alam bebas setan jadi kawan. Na'udzubillah. Logikanya nggak nyambung kadang. Dia masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Belum minta sama Allah, lupa sama setan. Ketika dia pergi ke hutan, mau buang pipis, misi ya, jangan ganggu kami. Mau buang air kecil, bilang kayak gitu. Na'udzubillah. Saya kira khurafat kayak gini udah hilang. Rupanya masih ada. Masih ada. Anak SMP, SMA masih begitu. Na'udzubillah. Baik. Juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala' qala ghufranaka. Nabi SAW apabila keluar dari WC, beliau mengucapkan, aku mohon ampunanmu ya Allah. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Sebagaimana kita jelaskan tadi, kaitannya apa? Keluar WC kok minta ampun? Padahal dia mengeluarkan kotoran. Nah, jadi sebagaimana kita sampaikan tadi, manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Kotoran jasmani sudah dikeluarkan, maka dia berharap agar Allah juga mengeluarkan kotoran apa? Dari rohaninya, artinya dosa-dosanya dan sebagainya. Artinya sebagaimana engkau ya Rabb memudahkan aku
mengeluarkan kotoran dari jasadku, maka keluarkanlah kotoran dosa dari rohaniku. Ampuni aku ya Rabb. Itu. Kemudian juga hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat, maka beliau tidak mengangkat bajunya sampai benar-benar dekat dari tanah. Dekat dari tanah. Artinya beliau jongkok baru apa? Baru angkat itunya bajunya dan membuka auratnya agar tidak terlihat auratnya, Nah ini ya biasanya dilakukan ketika apa, di tanah lapang, di alam bebas dan sebagainya. Adapun kita sekarang sudah apa? Sudah ada WC dan sebagainya, kita mau buka dalam keadaan berdiri dan sebagainya, nggak jadi masalah. Apalagi kalau seandainya kita buka dalam keadaan jongkok, justru lebih memberatkan. Mungkin di WC ada bekas-bekas najis dan sebagainya. Jadi ya ini apa? Kita rincikan kalau di alam bebas gimana, di dalam WC gimana. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian bagian keempat, apa yang haram dilakukan oleh orang yang hendak buang hajat? Yang haram. Baik. Haram ya pipis di air yang menggenang, air yang enggak ngalir. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid. Bahwa beliau melarang pipis di air yang menggenang. Dalam hadis yang lain, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, Karena ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah jami'an, memang berbeda air yang menggenang dengan air yang mengalir. Air mengalir itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, air yang kita keluarkan sebagainya dengan aliran-aliran air itu dia bisa mengubah sifatnya. Lama-kelamaan dengan aliran yang panjang sebagainya itu berubah sifatnya, apalagi pipis itu berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mengalir dia. Adapun yang menggenang, dia nanti lama-lama mengotori air tersebut, lama-kelamaan busuk airnya dan sebagainya, keruh. Nah, ini nggak boleh. Apalagi air tersebut diperlukan oleh orang-orang. Sumur yang nggak ngalir, tiba-tiba dia nyaman ya situ BAB, naudzubillah. Bahkan ada adat di Sudan. Ini ceritanya Ustaz Mikail rahimahullah taala. Beliau bercerita, bahkan di Sungai Nil itu kan memanjang dari Mesir sampai Sudan tuh memanjang. Sungai Nil itu mengalir, tapi mereka tidak BAB di Sungai Nil, orang Sudan itu. Padahal air itu mengalir, nggak ada larangannya kan gitu. Tapi adat setempat melarang. Subhanallah. Ya. Itu yang mengalir. Apalagi kalau misalnya dia BAB atau pipis di tempat yang tidak mengalir, entah diapain di sana. Wallahu a'lam bishawab. Ini perlu kita perhatikan. Kalaupun kita perlu BAB, perlu air dan sebagainya, silakan BAB di sananya sumur, kemudian diambil air, dia siram jauh dari sumur. Jangan dia di sumur tersebut. Kemudian tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan saat buang air kecil dan buang air besar. Dan tidak boleh pula beristinja dengannya, beristinja dengan tangan kanan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi." Bila salah seorang dari kalian buang air kecil, maka jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan beristinja dengan tangan kanannya. Istinja cebok dengan tangan kanan, enggak boleh. Itu karena apa? Karena beberapa hal. Pertama, karena kanan itu dimuliakan. Bahkan di antara sifat penghuni surga itu ashabul yamin, penghuni sebelah kanan. Dalam ayat yang lain ashabul maimanah. Maimanah juga artinya kanan. Sedangkan neraka itu ashabul mash'amah, orang-orang yang sebelah kiri. Kemudian juga kitab kalau dikasih sebelah kanan itu tanda-tanda kebaikan, kalau dikasih sebelah kiri tanda-tanda keburukan dan sebagainya. Jadi banyak Allah SWT dan Rasulnya itu menjelaskan bahwa kanan itu apa? Mulia. Itu alasan pertama. Alasan kedua,
Tangan kanan ini kan nanti kan dipakai untuk makan. Kalau saat dipakai juga untuk ya buang air kecil, cebok dan sebagainya, ada virus-virusnya, ini akan menyebabkan penyakit. La darara wa la dirar. Tidak boleh mengkonsumsi yang memudaratkan diri dan yang dapat memudaratkan orang lain. Tidak boleh. Dan lain-lain sebab yang mungkin kita tidak ketahui. Yang jelas kalau kita mengikuti Nabi SAW dalam hal yang terkecil, sehat insya Allah. Pertama dapat pahala, kedua insya Allah sehat. Baik. Kemudian haram buang air besar dan kecil di jalan, di tempat berteduh, di tanah umum, di bawah pohon yang berbuah, atau di saluran-saluran air. Ini bukan termasuk adab yang baik, ya, bukan termasuk adab yang baik. Buang air besar dan kecil di jalan, tempat jalan lalu lalang orang, ya. Dan cobalah perasaan kita aja lah. Kita jalan di tempat yang biasa kita jalani, tahu-tahu ada segepok, itulah pokoknya benda itu. Apa perasaan kita ketika melewati ada benda itu? Nggak enak. Tapi kok bisa ada orang BAB di situ atau buang air kecil di situ? Nggak nyaman, ya, tidak nyaman perasaan. Dan itu bisa membuat orang tuh jadi sumpah serapah. Dan itu mengandung doa, ya, bahaya. Kemudian tidak di tempat berteduh. Tempat berteduhnya orang, dia BAB di situ, ya Rabbana. Atau buang air kecil. Akhirnya apa? Orang terganggu. Dia berteduh di situ, tapi dia terganggu dengan bau, ya, kotoran tadi. Ya. Di taman umum, tempat orang santai-santai, lagi nyantai duduk, tahu-tahu kena, ya Allah, sedih lagi. Di bawah pohon, orang pengen manjat pohon, ada pohon berbuah sebagainya, nginjak. Jadi ini menyebabkan orang kesal. Siapa ini kan gitu? Saluran air, ya, ada memang air yang saluran yang memang digunakan untuk orang itu entah berwudu, entah minum dan sebagainya. Dia pipis di situ, buang air besar di situ. Masya Allah, luar biasa. Enggak benar, ini akhlaknya luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, ittaqul mala'ina thalath al-baraz fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhil. Takutlah pada tempat pemicu laknat yang 3. Buang hajat di saluran-saluran air, tengah jalan, dan tempat berteduh di bawah pohon. Artinya membuat orang itu melaknat dirimu. Orang lewat, oh siapa ini? Memang semoga. Jadi ada kayak gitu. Coba yang lewat 50 orang, berapa doa itu? 50 doa. Jarang orang doa kebaikan di situ. Semoga Allah masuk ke dalam surga, jarang. Biasa doanya apa? Selalu doa keburukan. Nah, jadi hindari hal-hal seperti ini. Dan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inain." Qala, "Wa man la'inani?" Ya Rasulullah, qala, "Alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim." Takutlah pada 2 perbuatan yang mengundang laknat. Mereka bertanya, apa 2 perbuatan yang mengundang laknat tersebut wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat mereka berteduh. Ini, ya, hindari yang seperti ini. Sama juga misal di gunung ada goa. Biasa orang pendaki masuk situ berteduh. Tiba-tiba lagi nyaman-nyaman pengen berteduh, adalah ya punya kawan di situ. Aku bilang nggak jadi berteduh. Kotor, bau pesing sebagainya. Padahal gunung tuh luas, kayak nggak ada tempat lain. Di situ dia buat. Aku bilang. Kemudian haram juga membaca Al-Quran saat buang hajat. Membaca Quran saat buang hajat, ya, nggak boleh, ya. Sebagaimana diharamkan juga beristijmar dengan kotoran hewan atau tulang atau makanan yang berharga, nggak boleh. Kotoran hewan, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa dia adalah makanan hewan-hewan dari kalangan jin, sedangkan tulang makanan orang-orang dari kalangan jin. Adapun yang makanan-makanan yang berharga dan sebagainya nggak boleh. Paha ayam dibuat untuk istijmar, tahu buat istijmar, tempe nggak boleh, haram. Itu ya termasuk penghinaan. Menghina makanan nggak boleh. Ya, menghina makanan nggak boleh. Kita menghina dengan lisan kita aja. Rasulullah SAW ketika
Aisyah masak dan kadang ada yang kira-kira tidak enak rasanya, Rasulullah nggak pernah mencela. Itu aja nggak pernah Rasulullah SAW. Apalagi dibuat buang hajat, ya Rob. Nah, ini lebih penghinaan sekali, nggak boleh. Itu penghinaan secara perbuatan. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yutamassaha bi'azmin aw bi ba'rin." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang istijmar, cebok dengan selain air, dengan tulang atau kotoran hewan. Ya mungkin orang bingung, kotoran hewan, masa iya? Jadi Rasulullah melarang seperti ini berarti ada yang melakukan. Memang di zaman jahiliyah ada orang itu ya istijmar dengan ba'ar. Ba'ar itu kotoran onta, ba'ar. Ba'ir, dari kata ba'ir. Ba'ir itu onta. Gak mungkin kotoran sapi dibuat istijmar. Kotoran onta kalau sudah kering itu kayak batu. Kayak batu. Kalau udah kering kayak batu sehingga bisa untuk istijmar. Enggak boleh. Tidak boleh pakai itu. Baik. Haram buang hajat di pekuburan kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, nah ini enggak boleh. Ya. Kita aja melewati tanah kuburan dengan sendal itu dilarang karena mengganggu penghuni kuburan. Sabda Rasulullah SAW, penghuni kuburan terganggu dengan suara ya ketukan sendal-sendal kalian. Kalau kita sudah masuk ke tanah kuburan, lepaskan sendal. Kayak begitu aja dilarang. Ini nggak tanggung-tanggung, bukan dipakai sendal, BAB di situ. Ya Rob, ini parah, nggak boleh. Ya. Baik, li'an yamshiya ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshiya ala qabri muslimin wa ma ubali aw wasata al-quburi qadaitu hajati aw wasta as-suq. Sungguh aku berjalan di atas bara atau pedang atau aku menambal sandalku dengan kakiku, itu lebih baik aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim. Dan aku tidak peduli apakah di tengah kubur aku buang hajat atau di tengah pasar, semua sama buruknya. Di sini maksudnya dilarang buang hajat di tanah kuburan dan sebagainya. Ya. Itu termasuk ada penghinaan kepada ahlul kubur. Walaupun kita yakin bahwa penghuni kuburan di alam barzakh, tapi ingat ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah jami'an, jasad sama rohani tetap ada kaitannya. Kita sekarang alam jasad, roh itu kan ngikut gitu kan. Tapi kalau saatnya kita lagi mimpi, roh kita ketemu bidadari, jasadnya ngerasa ada? Ngerasa juga. Rohnya lagi ketemu sama serigala, ketakutan lari-lari, jasadnya ikut-ikutan enggak? Ikut-ikutan. Alam barzakh, alam roh, rohnya disiksa misalnya, anggaplah walaupun ada khilaf antar ulama, tetap jasadnya di kuburan merasakan. Jadi kita ya tetap nggak boleh dengan alasan apapun, nggak boleh kita ya BAB di tengah kuburan. Baik. Bagian ketiga, apa yang makruh dilakukan bagi orang yang buang hajat? Makruh menghadap arah berhembusnya angin tanpa penutup saat buang hajat. Ini kalau kita di tanah lapang, di gunung, di padang pasir, ya. Buang air kecil mengarah hembusnya angin. Ya. Kenapa? Agar air pipisnya tidak kembali mengenai dirinya. Kalau kembali kepada dirinya nanti kan dia najis, ada najisnya. Jadi kalau seandainya angin mengarah ke dia arah ke yang lain. Kalau misalnya dia ngelawan angin, airnya ke dia nanti. Ya. Dan ingat bahwa yang namanya najis itu wajib untuk dihilangkan dari badannya. Enggak bagus dan enggak termasuk akhlak yang mulia ketika orang ya ada najis di badannya dibiarin gitu aja. Berusaha untuk dihilangkan, kecuali ada uzur. Jangankan yang najis, yang kotor aja kita dianjurkan untuk apa? Untuk membersihkan, apalagi yang najis. Ya. Baik. Dan makruh pula berbicara saat buang hajat. Faqad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yurda alaihi. Sungguh saat Nabi SAW buang air kecil, seseorang laki-laki lewat lalu mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau tidak menjawab salamnya. Berbeda halnya, ini dimakruhkan dan tidak baik. Ya.
Tapi kalau seandainya ada hajat, perlu sekali, dan kepepet dan sebagainya, maka orang yang di WC pun harus paham juga ketika keadaan itu kepepet dan sebagainya, yang ngomong aja sesuai hajat. Misalnya, kunci kita bawa ke dalam WC, kunci motor kawan misalnya, lupa terbawa ke dalam WC. Kita ketuk WC, afwan kunci. Apakah dia bertahan? Diam, tidak boleh ngomong. Pokoknya tidak boleh sampai selesai baru. Nah, teman kita pengen buru-buru. Nah, ini kita harus tahu keadaan juga, keadaan ketika genting, ketika kepepet dan sebagainya, itu ada keadaan. Bayangkan, yang haram aja bisa jadi halal kalau dalam keadaan darurat. Masa yang makruh kita pertahankan sedangkan kawan kita perlu sekali? Maka ada keadaan di mana kita harus berbicara. Ada keadaan di mana kita harus berbicara. Walaupun pada asal dia makruh. Kemudian makruh buang air kecil pada lubang di tanah dan yang sepertinya. Di lubang di tanah dan yang sepertinya. Ya. Berdasarkan hadis Qatadah dari Abdullah ibn Sarjis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhur. Qila li Qatadah, fama balul juhur? Qala yuqal innaha masakinul jin. Bahwa Nabi SAW melarang buang air kecil pada lubang. Qatadah ditanya, ada apa dengan lubang? Apa masalahnya? Dia menjawab, disebutkan bahwa ia merupakan tempat tinggal jin. Nah, kita pun ya nggak boleh juga seperti itu. Ya ada beberapa sebab. Di antaranya pertama, itu tempat tinggal jin. Kedua, bisa jadi ada ular. Kalau ular sudah matok, ikhwan, ya Allah, selesai dah masa depan. Kan begitu. Jadi dilarang. Kemudian kalau seandainya memang itu rumahnya jin dan sebagainya, itu penghinaan pada mereka. Wajar aja mereka marah. Wajar aja mereka marah. Coba rumah kita dipipisin orang. Anggap ada raksasa besar pipis ke rumah kita. Bukan hujan nih, pipis ya ke rumah kita. Gimana? Kita marah pasti kan? Nah, Allah berikan kekuatan pada setan itu bisa membesar, bisa mengecil. Ya, dalam sebuah hadis bahwa setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melewati jalur apa? Jalur darah. Jalur darah kecil apa enggak? Kecil. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa mereka bisa membesar, bisa mengecil, bisa masuk ke dalam lubang. Ya, bisa masuk ke dalam lubang. Itu Allah berikan kekuatan memang kepada jin, pada bangsa jin. Baik. Dan juga karena tidak aman kemungkinan bahwa di dalam lubang tersebut ada hewan, maka dia menyakitinya. Ada lipan lah, ada kalajengking, ada ular, na'udzubillah. Atau ia tempat tinggal jin, maka dia menyakiti mereka, menghina mereka. Enggak boleh. Makruh masuk WC dengan membawa sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk suatu keperluan. Karena idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Karena Nabi SAW bila akan masuk WC maka beliau meletakkan cincinnya yang bertuliskan Muhammad utusan Allah. Jadi beliau itu punya cincin. Cincin itu sekaligus stempel. Beliau itu kalau seandainya menulis surat-surat kepada raja-raja atau dititipkan kepada delegasi-delegasinya, itu nanti beliau ya cincinnya itu ditaruhkan ke tinta lalu ditaruhkan ke kertas. Itu ada Muhammad Rasulullah, ada tulisan begitu. Nah, Rasulullah SAW ketika buang hajat, beliau lepaskan cincinnya dulu, selesai baru beliau memakainya lagi. Karena ada lafaz Allah di situ, ada lafaz zikir, nggak boleh. Ya. Nah, sekarang gimana kalau seandainya ada duit real Saudi, ada lafaz di situ, lafaz jalalah dan sebagainya, itu gimana? Oh, kita taruh di luar, masya Allah. Apakah begitu? Oh, nggak bisa begini. Ini ada keadaan di mana nggak bisa nih. Tetap masuk ke dalam kantong, kita bawa ke dalam WC, nggak masalah. Ya. Jadi seperti itu. Adapun ketika ada hajat dan keperluan darurat, maka tidak mengapa. Seperti masuk membawa uang kertas yang tertulis nama Allah padanya. Karena bila ditinggalkan di luar, maka sangat berisiko lupa atau dicuri. Ini juga saya ingin mengingatkan, mungkin ada sebagian yang
punya ringtone. Ringtone itu Al-Quran. Ringtone-nya apa? Al-Quran. Atau ringtone musik, usahakan diganti dengan yang tit-tit-tit, yang gitu-gitu aja dah. Kenapa? Pertama, kalau ringtone-nya itu Al-Quran atau yang ngaji-ngaji dan sebagainya, ternyata dia lagi di dalam WC, tersebutlah Al-Quran di situ. Alif lam mim dzalikal kitab di WC, berat urusannya. Nah, itu kalau misalnya itu Al-Quran. Kalau seandainya musik, kalau dia berada di masjid, ya, nanti musik itu akhirnya apa? Bunyi dalam masjid. Ya. Pernah ada imam Masjidil Haram, kalau tidak salah Syekh Sudes, beliau nangis. Beliau udah jadi imam udah puluhan tahun, nangis. Puluhan tahun saya jadi imam di sini, nggak pernah ada musik dalam Masjidil Haram. Sekarang di zaman Android ada musik di Masjidil Haram, ada musik di Masjidil Haram. Nangis beliau, sedih. Ya, tapi gimana lagi, keadaan sudah seperti ini. Ya. Maka kita hanya bisa memperdikit aja, memperkecil apa yang kita mampu. Baik. Kemudian haram masuk ke WC dengan membawa mushaf Al-Quran, sama saja dalam keadaan terlihat atau tersembunyi. Terlihat maksudnya terbuka, tersembunyi ditutup. Mushaf, ya, nggak boleh, dilarang, karena ia adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan kalam yang paling mulia. Nggak pantas kalamullah ditaruh di situ. Dan membawanya ke dalam WC mengandung unsur merendahkan, menghina. Nggak boleh. Sekarang pertanyaannya, kalau aplikasi Al-Quran dalam HP bisa nampak, bisa sembunyi, ini bagaimana? Kalau ini lain ya. Ini misalnya mushaf Al-Quran, mushaf Al-Quran dalam keadaan terbuka ke dalam WC, dalam keadaan ketutup, nggak boleh, haram, karena sudah menjadi mushaf dan dia dihormati dan sebagainya. Berbeda halnya dengan HP, karena ulama menghukumnya seperti hukum kaca, cermin. Dia bisa ada, bisa nggak ada. Beda hukumnya. Apalagi kalau kita taruh di luar, nanti bisa diambil orang. Nah, jadi ini ya di antara adab-adab yang perlu diperhatikan ketika seorang hendak buang hajat, buang air kecil, ya, dan lain-lainnya. Baiklah, ini azan tinggal berapa menit? 5 menit lagi. Kita lanjut sedikit atau gimana? Boleh lanjut sedikit. Baik, sekarang kita masuk ke bab keempat, mudah-mudahan dapat 5 menit. Siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Siwak itu apa siwak? Siwak itu perbuatan atau benda? Perbuatan, gosok gigi. Siwak. Bendanya itu ud arok, batang arok, yang biasa orang bilang kayu siwak itu ud arok, batang arok. Apakah bersiwak selalu pakai itu? Enggak. Sebenarnya kita pakai, bahkan kalau seandainya batang rambutan bisa, seandainya boleh. Ali bin Abi Thalib terkadang dengan jarinya, Rasulullah pun terkadang dengan jarinya. Ya, intinya untuk membersihkan mulutnya. Sekarang ada gosok gigi, pakai gosok gigi. Walaupun ada beberapa hukum yang berbeda antara gosok gigi dengan odol dengan batang arok, itu ada perbedaan. Di antaranya batang arok bisa kita masuk masjid, Rasulullah sebelum sholat bersiwak, setelah sholat bersiwak, kemudian sebelum baca Quran bersiwak, sebelum wudhu bersiwak, bisa lakukan itu. Sedangkan odol emang bisa kita sebelum sholat apa begitu dulu? Nggak bisa. Rasulullah menjelang sholat, menjelang takbiratul ihram bersiwak. Apakah itu bisa dilakukan yang odol? Nggak bisa itu. Sangat tidak bisa. Jadi banyak ada beberapa perbedaan antara sikat gigi dengan odol dengan batang arak, ud arak. Nah, seperti itu. Baik, bab ini terdiri dari beberapa bagian. Siwak adalah menggunakan ranting kayu siwak atau yang semisalnya seperti sikat gigi yang sekarang yang modern pakai odol pada gigi atau gusi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel padanya dan menghilangkan bau tak sedap.
Ini tak lain tak bukan menunjukkan indahnya Islam. Menunjukkan indahnya Islam. Islam ketika datang ke negeri-negeri non-muslim, ke Spanyol, ke negeri-negeri yang non-muslim tadinya, mereka mengajarkan adab. Mengajarkan adab. Seperti daerah Spanyol. Di daerah Spanyol, mereka itu malas mandi, sikat gigi dan sebagainya. Kalau habis, ya, kalau misalnya apa, haid dan nifas, tidak ada istilah mandi ini, mandi itu dan sebagainya. Islam datang serba bersih, ini disuruh begini sebagainya, masya Allah. Sehingga adab-adab Islam yang menyebar kepada mereka membuat mereka menjadi bersih. Kemudian banyak orang-orang yang tertarik untuk masuk Islam. Akhirnya Spanyol menjadi negara Islam. Padahal yang datang menginvasi dari kaum muslimin jumlahnya berapa? Sedangkan rakyat di Spanyol adalah rata-rata Nasara kan gitu. Ketika Islam datang mengajarkan adab-adab, etika dan sebagainya, kebersihan-kebersihan, akhirnya apa? Mereka banyak yang tertarik masuk Islam. Banyak yang tertarik masuk Islam. Gimana? Kita azan dulu. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على لا إله إلا Baik, tentang adab-adab di WC juga yang perlu perhatikan.
mungkin bab siwak ini kita di pertemuan yang berikutnya aja, adalah tidak membiarkan kotoran begitu aja. Kadang ada sebagian orang itu, ya mungkin anak-anak kali ya, setelah buang hajat dibiarkan. Apa perasaan orang yang masuk setelahnya? Terganggu. Jadi disiram, dibersihkan sebaik itu ya, buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian yang dia membawa pembalut dan sebagainya, itu tidak dibiarkan di situ begitu saja, dibuang ke sampah, ditutup dan sebagainya. Ini etika-etika dasar, tapi ternyata masih ditemukan hal-hal seperti ini. Ya. Tunjukkanlah adab Islam, karena Nabi SAW itu disifati dengan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Anda bisa bayangkan, ya, hal-hal seperti ini nih membuat cemburu agama-agama yang lain. Sampai-sampai mereka heran, sampai buang hajat diajarin dalam agama kalian? Iya, sampai buang hajat diajarin dalam agama Islam. Masuknya kaki apa, doanya apa, di dalam WC harus ngapain, keluar ngapain dan sebagainya, doanya apa. Dalam hal-hal yang sepele seperti ini. Artinya, kalau seandainya hal-hal yang sepele udah diajarkan dalam Islam, apalagi hal-hal yang besar. Sehingga Islam itu pantas dikatakan agama yang sempurna. Pantas diajarkan agama yang dikatakan agama yang sempurna. Ini keindahan-keindahan Islam yang hendaklah kita terus menjaganya. Dan ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islama dinan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Baik, kalau seandainya di bangunan kan di luar WC. Kalau seandainya di alam bebas, maka sebelum dia misalnya tempat di depan dia, sebelumnya itu dia mengucapkan kalimat tersebut. Baca doa seperti itu, karena di antara hikmah membaca doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, hikmahnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menutup aurat kita dari pandangan jin, kemudian kita dilindungi dari setan laki-laki dan setan perempuan. Apalagi mandi itu kan buka baju, aurat yang terbuka dan sebagainya, maka di antara hikmahnya kita membaca itu. Bahkan dianjurkan ketika di kamar, kalau seandainya kita buka aurat, itu sebelumnya Bismillah, tanpa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu doa WC ya. Bismillah, agar ya jin itu enggak mandang aurat kita, Jadi hal-hal yang sepele seperti ini kita lakukan karena pengalaman, wallahu alam benar atau enggaknya, karena setan itu kan pembual. Ketika meruqyah orang terkadang ya, itu ternyata ya wallahu alam, sekali lagi benar atau enggaknya wallahu alam, Allah yang tahu. Di antara pengakuannya apa? Itu jin jatuh cinta katanya sama laki-laki itu, atau sebaliknya perempuan dicintai laki-laki dari kalangan sana. Ini kan repot urusannya. Jadi hal-hal seperti ini mau kita ya hati-hati dan kita jaga. Adapun kebenarannya wallahu a'lam bishawab, apakah itu benar dan sebagainya, kita nggak bisa sortir. Kalau Nabi Sulaiman kan nabi, bisa menyortir mana yang jujur, mana yang bohong. Nabi Sulaiman dikasih kekuatan. Kalau kita kan nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain? Yang kedua, di aplikasi Android kan sekarang sudah ada aplikasi yang otomatis dengan azan. Pas kita di kamar kecil, azannya pemandangan itu gimana? Baik, untuk pertanyaan pertama, kita buang hajat di alam bebas, lalu kita buat lubang sendiri, kita buang hajat, nggak masalah.
Karena itu ya bukan lubang sudah jadi. Kalau lubang sudah jadi lalu kemudian kita buang di situ, maka berbahaya. Berbahaya pertama, ya bisa jadi kita nggak tahu ya, bisa jadi itu rumahnya jin, bisa jadi di situ tempat adanya lipan, kalajengking, ular dan kawan-kawannya, kan bisa berbahaya kalau seandainya kita terkena bisa dari mereka. Itu pertama. Kedua, sebagian aplikasi Al-Quran ada include azan gitu ya, ada include azan. Kalau seandainya kita download itu, kita tidak bermaksud azannya, tapi bermaksud Al-Qur'annya. Ternyata ada azannya, gimana? Bisa di nonaktifkan tidak azannya? Tidak bisa. Otomatis. Wallahu alam, ada aplikasi lain yang tidak ada azannya. Lebih saran yang tidak ada azannya. Saya punya aplikasi Al-Quran yang tidak ada azannya. Ada tafsirnya, ada semuanya lengkap, terjemahannya ada. Mending yang versi ini aja, karena banyak versi. Karena kalau misalnya ada azan berkumandang di WC itu gimana gitu. Jadi kurang baik seperti itu. Kalau ada satu lagi, kemudian kita tutup. Ya. Apakah bacaan bismillah sebelum masuk WC sudah mewakilkan bacaan bismillah sebelum wudhu, tapi sebelum wudhu itu kita boleh Sebelum berwudu. Oh gitu. Apakah bacaan bismillah sebelum masuk WC itu juga mewakili bismillah sebelum wudu gitu ya? Pertama, saya baru dapat pembahasan ini, terus terang. Tapi kalau seandainya kita lihat, keadaan itu berbeda. Karena sih ada dua sisi. Ada apa? Dua sisi. Ada dua sisi, yaitu bismillah untuk masuk WC dan bismillah untuk berwudu. Dan itu doanya masing-masing. Doanya masing-masing. Ya wallahu alam, kita baca dua kali aja, nggak masalah. Niat itu kan terlalu niat. Niat kita baca bismillah yang pertama untuk masuk WC, kemudian niat kedua untuk apa? Bismillah untuk wudu. Ya. Wallahu alam, gak jadi masalah kita baca dua kali. Karena apa? Karena masing-masing amalannya berbeda. Amalannya berbeda. Ini bismillah ini, bismillah ini. Wallahu alam. Oh enggak, tetap di luar lah. Nggak boleh berzikir dalam WC, nggak boleh. Terus kalau seandainya dia udah berwudu, kan dia kan nanti ada sunnah doa setelah wudu gitu kan? Doanya setelah ghufranaka itu untuk apa? Keluar WC, kemudian apa? Dia baca zikir setelah wudu, ya asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.